kabar Coach? Alhamdulillah baik. Jadi sesuai rencana kita 2 hari yang lalu, Coach berjanji ingin bertemu dengan kami dan ingin melakukan coaching. Ya, sekali. Jadi pertemuan kita hari ini tentang coaching. Coaching apa permasalahan Coach yang ingin berbagi dengan kami Coach selaku teman dan rekan di sekolah yang satu tingkat mengajarnya. Sebenarnya di kelas saya itu ada beberapa permasalahan pada peserta didik yang saya temui selama beberapa bulan ini. Salah satunya itu kenakalan anak didik. Itu kenakalan yang dikategorikan kenakalan itu apa itu? Dia ini suka mengganggu temannya, Pak. Mengganggu temannya, kadang dia juga jahil, tidak mengikuti aturan sekolah, mau semaunya dia lah, gitu. Jadi dengan hal yang Coach ceritakan tadi, Ibu Coach kepinginnya anak tersebut bagaimana nantinya? Saya inginnya anak tersebut sifatnya bisa mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas kita, dan juga ikut dengan aturan sekolah, taat seperti itu. Dan juga yang paling penting dia tidak mengganggu temannya, gitu. Kalau dia tidak mengganggu temannya kan proses kegiatan belajar mengajar juga bisa berjalan dengan baik. Kalau dalam pelajaran anak ini bagaimana Bu? Dalam pelajaran sebenarnya dia ini juga terbilang mengganggu kawan-kawan yang lain. Dia juga tidak begitu fokus saat belajar. Dia sering pusing, sering mengganggu temannya, seperti itu. Jadi untuk ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini setelah kita bertemu ini mungkin sudah menunjukkan tentang permasalahan yang kira-kira yang setelah ini nanti Coachnya kepinginnya anak itu berarti berubah, Coach kan? Berubah, tidak lagi mengganggu orang lain. Jadi setelah Ibu ceritakan tadi, Ibu sudah melakukan tindakan belum untuk anak tersebut? Sebenarnya sudah ada tindakan yang saya lakukan. Pertama itu saya menasihati dulu, Pak. Saya panggil, saya tanya, ada apa dengan kamu ini? Kenapa kamu sering pusing dengan teman? Kenapa sering mengganggu? Coba cerita sama saya, sama Ibu. Saya melakukan pendekatan. Dan dia awalnya masih tertutup. Nanti lama-lama dia juga cerita, saya gini Bu, seperti ini. Jadi, permasalahannya seperti ini. Setelah Ibu lakukan tindakan manggil, menasehati, berbagi tadi dengan anak kita pendekatan, kan? Itu kalau kita buat skala penilaian, seandainya penilaian itu kita buat, jadi ratingnya itu 1 sampai 10. Dengan keberhasilan perubahan anak tersebut sudah angka berapa sekarang? Karena saya itu juga belum begitu efektif, Pak. Apa yang saya lakukan tersebut, jadi mungkin bisa 7/10 mungkin, ya, belum begitu maksimal. Nah, untuk melakukan itu kekuatan apa yang ada pada diri kita untuk merubah anak tersebut? Langkah-langkahnya untuk ke depan ini yang akan Ibu lakukan, langkah-langkahnya apa yang Ibu bisa lakukan? Yang pertama, saya tetap konsisten dengan apa yang saya lakukan. Seperti saya selalu memantau apa yang dia lakukan di kelas setiap harinya. Apakah sudah ada kemajuan seperti tadi? Apakah dia sudah mengurangi intensitas dia mengganggu temannya tadi? Apakah kenakalannya sudah mulai berkurang? Kita bisa memantau setiap hari. Kalau dikira tidak ada perubahan berarti belum begitu efektif. Mungkin nanti cari cara yang lain. Jadi dengan kekuatan yang Ibu ada tadi, misalnya Ibu mantau, pendekatan, nah kemungkinan untuk bisa diambil sebagai patokan kita untuk merubah anak tadi, peluangnya berpeluang. Saya yakin bisa berpeluang, tapi kita juga harus konsisten tadi seperti saya bilang. Kita harus tetap menerapkan prinsip sebagaimana di awal tadi,
membuat anak ini lebih baik ke depannya, bisa merubah sikapnya tadi berdasarkan kemauan anak tersebut juga. Kita memberikan penekanan, oh ini yang baik dan ini tidak baik. Jadi memberikan wacana pada anak bayangan bahwa perbuatan ini boleh dilakukan, Ya. perbuatan ini tidak boleh dilakukan. Nah, setelah langkah-langkah tadi, tentunya pasti ada hambatan dan gangguan yang pastinya menghalangi untuk meraih kemajuan dan tujuan tadi. Hambatan sejauh ini, hambatan yang Ibu rasakan apa Bu? Hambatannya sebenarnya dari anaknya tersebut sendiri, karena pergaulan juga Pak. Teman-temannya juga kan mempengaruhi teman-teman yang ada di kelasnya. Oke, dia tadi mungkin sudah mulai merubah sikapnya, tetapi karena ajakan temannya tadi mulai lagi kambuh tadi kan, nakalnya tadi, jahilnya tadi, seperti itu. Jadi kita harus bisa memantau lah. Berarti itu bisa pengaruh dari luar dirinya juga kan? Iya. Nah, itu sebagai hambatan. Jadi untuk mengatasi hambatan tersebut solusinya menurut Ibu seperti tadi saya bilang, kita harus melakukan pendekatan, harus diajak berkolaborasi, kita harus menjadi teman anak tersebut. Jangan kita selalu buruk, kita pokoknya harus benar setiap saat. Kita harus meletakkan tempat kita itu sama seperti bisa menjadi teman, menjadi sahabat, supaya dia tidak takut, jadi dia bisa terbuka. jadi diajak pelatihan Iya. sebagai tempat curhatnya, Iya. tempat berbagi. Itu yang menjadi Bu Uci. Kira-kira ke depan ini Bu Uci nanti ada rencana lain untuk mengatasi hal tersebut? Rencana lainnya saya mungkin nanti jika apa yang saya sudah lakukan tersebut tidak efektif, mungkin saya nanti akan berkolaborasi dengan guru lain, dengan sekolah-sekolah, mungkin juga meminta masukan pertimbangan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Jadi berkolaborasi dengan sekolah-sekolah, dengan guru lain, dengan stakeholder yang ada di sekolah ini, semua masyarakat sekolah, itu yang jadi prioritas utama atau ada prioritas lain? Mungkin itu ya prioritas utamanya Pak. Jadi skala prioritas tadi, prioritas utama tadi itu merupakan strategi mungkin dan jadi strategi. Nah, jangka waktu yang bisa kita tentukan untuk bisa memperkirakannya sampai sejauh mana nanti, kapan dimulai untuk merubah anak tersebut? Saya pikir jangka waktu itu sebenarnya relatif. Jadi kita tidak bisa mengukur berapa bulan. Jadi kita lihat ke depan. Tapi saya pikir kita lihat untuk jangka waktu pendek ini mungkin 3 bulan terlebih dahulu. Bagaimana perkembangan anak tersebut kita bisa pantau selama 3 bulan tersebut. Jadi 3 bulan mulai dari kapan nantinya? Bulan September. September bisa dilakukan. Untuk skala prioritas tadi kan yang berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru, mungkin juga nanti dengan orang tua, kan? Iya, Mungkin bisa dari juga ibu tadi karena kan? ya karena orang tua itu kan juga orang yang paling dekat dengan anak tersebut. Selain sekolah kan mereka juga lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, dengan orang tua. Kita juga akan mengajak berkolaborasi bagaimana cara menangani anak tersebut, kenapa, apa sebenarnya yang menjadi penyebab anak tersebut nakal seperti itu. Jadi penyebab anaknya yang mengganggu orang, Iya. mengganggu siswa lain. Iya. Nah, untuk keberhasilan dari rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi, rencananya nanti apa ukuran keberhasilannya? Tadi kan kita pertama tadi skala 1 sampai 10, kata Ibu sudah sampai 7 sejauh ini. Nanti kalau sudah dilakukan rencana aksi, sanksinya kegiatan Ibu sudah, misalnya skala prioritas kita tadi sudah kita lakukan, sudah Ibu lakukan. Menurut Ibu ukuran keberhasilan dari rencana Ibu yang prioritas tadi bagaimana? Kalau tadi kan skala
skalanya mungkin 7 untuk sekarang. Jadi mungkin nanti saya berharapnya nanti skalanya juga bisa naik seperti itu. Dengan perkembangan anak tersebut juga kita bisa lihat ada perubahan yang signifikan. Bersama tadi kita lakukan kolaborasi tadi, bagaimana setelah kita melakukan pendekatan, kita ajak kerjasama dengan orang tuanya, dengan stakeholder yang ada di sekolah. Ya kita harapkan kalau 10% mungkin tidak mencapai, tapi kita harapkan 90. Naik tingkat lah ya. Setelah kita lakukan prioritas utama dan strategi tadi. Kalau seandainya nanti ada lagi ada gangguan dari skala prioritas tadi, ada gangguan. Jadi bagaimana antisipasinya untuk mengatasi gangguan tersebut dari skala prioritas tadi? Misalnya pas kita ngajak untuk orang tua nah untuk mengatasi gangguan tersebut ada sudah jalan keluar dari misalnya apa bersama dengan kepala sekolah bagaimana, harus bagaimana ibu menyelesaikan permasalahannya. Karena kita berada di ruang sekolah dan pimpinan kita itu kepala sekolah, kita harus tetap dengan kebijakan kuasa. Kita apabila tadi banyak terjadi gangguan, kita bisa menyelesaikan itu sebenarnya dengan cara tadi berkolaborasi, kita mencari jalan keluarnya tadi dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan, dengan stakeholder yang ada di sekolah. Kalau orang tuanya tadi misalnya yang menolak, kita bisa memberikan masukan, arahan, karena kenapa untuk kebaikan anak tersebut juga kan. Artinya juga orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anak. Meskipun awalnya mungkin ada penolakan, tapi saya yakin nanti orang tua juga pasti akan mengerti. Nah untuk yang skala prioritas, komitmen kita untuk melakukannya, komitmen pada diri kita akan kita lakukan atau bagaimana Bu? Ibu pasti melakukannya, gitu. Komitmen janjinya pada diri sendiri. Saya pasti akan berkomitmen pada diri saya akan menyelesaikan apapun permasalahan yang ada di kelas saya tersebut. Karena itu sudah merupakan kita sebagai pendidik, juga kita harus menjadi menguatkan karakter anak didik kita juga. Jadi apabila karakter anak didik kita itu ada yang salah, kita harus meluruskan seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa menjadi acuan yang benar seperti itu, harus bisa menjadi menguatkan keteguhan tekad kita, harus komitmen kita. Setelah ibu berkomitmen, nanti siapa saja Bu yang bakal diajak bertanggung jawab untuk mengajak bekerja sama tersebut, yang membantu bertanggung jawab, yang membantu komitmen ibu itu akan terlaksana. Tadi seperti yang saya sudah bilang, kepala sekolah itu sudah pasti diikut sertakan, dan juga rekan-rekan guru, stakeholder yang ada di sekolah, orang tua juga. Kita harus tetap melibatkan orang tua yang berkaitan langsung dengan anak didik, karena mereka lebih memahami kita. Jadi saya akan membantu itu nanti kepala sekolah yang pastinya sebagai pimpinan. Mungkin satu tingkat remaja satu komunitas, itu bisa berjalan kemudian orang tua dan mungkin juga semua yang ada di masyarakat sekolah, yang ada di dalam lingkungan sekolah. Nah setelah ibu ada yang membantu, ada komitmen gitu kan, bagaimana tidak lanjut dari sesi coaching ini nanti ke depannya? Apa perasaan ibu setelah coaching ini? Bagaimana perasaan ibu? Apakah lepas dari permasalahan, tenang hati, bagaimana dan sebagainya gitu? Saya rasa setelah melakukan coaching ada rasa plong seperti itu Pak, karena bisa mengeluarkan apa yang menjadi
kita sebagai pendidik mengutarakan isi hati seperti itu Pak. Jadi dan kita juga bisa menelaah kira-kira kedepannya bagaimana, gitu kan? Apa saja strategi yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita berkomitmen dengan apa yang sudah kita lakukan tersebut untuk mencapai tujuan yang kita harapkan supaya bisa berhasil. Nah, setelah kita melakukan coaching ini, ada lagi nggak permasalahan untuk saat ini yang mau kita bahas? Mungkin itu saja dulu masalahnya. Nanti kalau ada permasalahan saya mungkin akan meminta bantuan dari media. Mungkin itu saja Bu pertemuan kita pada kali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang kita lakukan terlaksana. Harapan kita bisa membantu kepala sekolah, anak didik kita juga menjadi meningkat lebih baik dari tingkah laku maupun pembelajaran. Itu saja Puji. Mungkin pertemuan kita pada kali ini kita akhiri dan kami mohon maaf awal dari presentasi ini sedikit merasakan plong, lepas dari kembali dan sebagainya, bahwa kita ingin melaksanakan harapan, mudah-mudahan ke depannya kita akan lebih baik. Mungkin saya Puji, kami akhiri dengan doa kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita melakukan observasi, di sini kami ingin bertanya dengan Bu Uci, pelajaran apa yang akan dilaksanakan pada hari ini? Saya akan melaksanakan pembelajaran matematika Pak. Tentang apa Bu? Tentang jari-jari lingkaran. Nah, dari hal tersebut bisa disebutkan tujuan pembelajarannya apa? Ya, tujuan pembelajaran siswa bisa mengetahui bagaimana cara mengukur jari-jari dan diameter lingkaran. Siswa bisa menganalisis bagaimana cara menemukan jari-jari dan diameter lingkaran, dan terakhir siswa bisa mengukur jari-jari dan diameter lingkaran. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai. Saya harapkan siswa itu bisa untuk mengukur jari-jari lingkaran tersebut. Nanti diberikan beberapa media, siswa bisa mengukur benda-benda yang membentuk lingkaran seperti itu. Berarti bisa dikatakan diferensiasi proses dengan diferensiasi hasil, Ya. Konten. Ya. Nah, kemudian strategi untuk mencapai hal tersebut, strategi yang dipersiapkan. Saya akan menggunakan metode ceramah, jelas seperti itu. Terus saya juga akan menyiapkan suatu permasalahan nanti, problem based learning, yang diberikan suatu masalah, mereka akan menyelesaikan masalah tersebut. Terus juga pembelajarannya nanti juga berpusat kepada anak yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih Bu Uci, untuk bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Luar biasa. Yes. Semangat sekali ya hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya mendapatkan berkah. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siapa mulai? Bismillahirrahmanirrahim.
mendahului kita. Silahkan berdiri semuanya. Dedian, ada apa saja coba? Ada jari-jari, yang lain? Askia, ada diameter. Terus ada apa lagi? Ada titik pusat, ada juring. Ada apa lagi? Ada tembereng, tali busur, ada busur, ya. Titik pusat, ya benar sekali. Itu adalah unsur-unsur lingkaran. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu unsur-unsur lingkaran tersebut, yaitu jari-jari dan diameternya. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, melalui mengamati benda-benda konkret, siswa dapat menganalisis jari-jari dan diameter lingkaran dengan tepat. Yang kedua, melalui membaca bahan ajar, siswa dapat mengevaluasi soal hubungan jari-jari dan diameter lingkaran dengan tepat. Yang ketiga, melalui membaca bahan ajar, siswa dapat mengoreksi kalimat pernyataan tentang jari-jari dan diameter lingkaran dengan baik dan benar. Yang keempat, melalui mengamati media AR, siswa dapat menganalisis jari-jari dan diameter lingkaran dengan tepat. Yang kelima, melalui mengamati video pembelajaran tentang jari-jari dan diameter lingkaran, siswa dapat mengevaluasi soal hubungan jari-jari dan diameter lingkaran dengan tepat. Yang terakhir, melalui kerja kelompok, siswa dapat menentukan data pada tabel pengamatan tentang jari-jari dan diameter lingkaran dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini, ya. Ibu akan membagikan bahan ajar pada kalian. Silahkan dibuka bahan ajarnya.
Silakan mejanya dirapikan terlebih dahulu. Alat tulisnya silakan dikeluarkan. Alat tulisnya silakan dikeluarkan. Ibu bantukan ya. Silakan namanya ditulis. Silakan namanya ditulis. Kelasnya. silakan dikumpulkan. Sudah semua ya? Ibu koreksi sebentar.
sudah baik nilainya, sudah mencukupi, tapi ada juga yang belum mencukupi nilainya ya. Dan nilai terbesar yang Ibu panggil, silahkan maju ke depan ya. Nanti ada reward dari Ibu. Di sini dia mendapat nilai 96. Yaitu Sandy Saputra. Silakan maju, Sandy. Berikan tepuk tangan kepada Sandy. Ini dari Ibu. Terima kasih. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Nah, senang tidak belajar pada pagi hari ini? Senang. Materi apa yang paling kalian senangi? Pada saat berdiskusi. Terus apa lagi? Mengukur benda-benda yang berbentuk lingkaran tadi ya. Oke. Ya. Kalian silahkan buka bukunya di rumah, buku matematikanya silahkan dibaca-baca ya mengenai keliling lingkaran. Ya, jangan lupa. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya dan berdoa. Duduk kafe. Siap. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak In? Alhamdulillah baik. Bu Suci? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih. Jadi pada kesempatan di kali ini saya akan melihat bagaimana hasil Pak Indra, Bu Suci dalam melaksanakan observasi kinerja kemarin. Sudah dilakukan kan Pak En? Sudah alhamdulillah. Nah, di sini fungsi saya adalah bagaimana menyaksikan teknik coaching yang dilakukan Pak Indra untuk pasca pembelajaran terkait dengan rencana aksi dari hasil coaching yang pertama kemarin. Jadi pada saat pra pembelajaran kan Pak Indra sama Bu Suci sudah melakukan diskusi coaching untuk perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Nah, di sini saya hanya memantau, melihat bagaimana proses coaching setelah pelaksanaan observasi yang dilakukan. Kepada Pak Indra kami silakan. Oke, terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Uci, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra. apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Ya, tentunya sehat. Ya, begini Bu Uci, setelah kita mengadakan kemarin coaching yang pertama yaitu pra observasi. Ya. Nah, di situ sudah kita bertemu, Ibu Uci sudah coaching bersama kami, menceritakan semua permasalahan yang Ibu Uci hadapi, dan Ibu Uci sudah melaksanakan observasi. Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya observasi tadi yang sudah dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus tersebut, alhamdulillah sudah terlaksana. Mudah-mudahan ke depannya nanti akan lebih baik. Baiklah Bu Uci, jadi tujuan pertemuan kita pada kali ini yaitu membahas tentang kegiatan hasil observasi yang sudah dilaksanakan Bu Uci kemarin, Bu Uci ya.
Bu Uci, bisa tidak Bu Uci mendefinisikan dari tujuan yang sudah kita capai kemarin, apa yang Ibu Uci rasakan? Ya, setelah saya melaksanakan observasi di kelas, hal pertama yang saya rasakan itu tentunya saya sangat senang Pak, karena sudah melewati fase observasi tersebut, yang mana ada beberapa persiapan yang sudah saya siapkan sebelumnya dan sudah insya Allah sudah berjalan sesuai dengan rencana yang saya lakukan, seperti itu Pak. Jadi kalau sudah Ibu Uci rasakan ya dengan perasaan yang senang gembira, perasaan yang sudah selesai melaksanakan, itu hanya perasaan yang Ibu Uci rasakan. Nah sekarang untuk tingkat keberhasilan, ukuran keberhasilan dari yang sesuai yang Ibu ceritakan di coaching awal, Ya. bagaimana Bu? Ya. Untuk tingkat keberhasilan, kalau sebelum dilaksanakannya observasi kemarin kan saya memberikan nilai 5 setelah itu. Nah setelah saya lakukan observasi ini, ada peningkatan yang bisa saya rasakan di kelas saya itu Pak. Setelah saya lakukan observasi, nilai yang bisa saya beri mungkin 8, seperti itu Pak. Ada peningkatan. Setelah ada peningkatan tersebut, Bu Uci merasa puas dengan hasil tersebut atau masih mau meningkatkan lagi begitu kan? Iya. Sebenarnya kalau puas, saya sudah cukup puas dengan hasil yang saya terima di kelas tersebut. Tetapi ada lagi suatu keinginan untuk memperbaiki lagi supaya kedepannya pembelajaran yang saya lakukan juga lebih maksimal, seperti itu Pak. Jadi peluang yang akan Ibu Uci ambil ke depannya nanti untuk meningkatkan dari proses pembelajaran tersebut, peningkatan perubahan anak. Nah, peluangnya atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil? Iya, peluangnya di sini nanti saya akan lebih meningkatkan lebih dari model pembelajaran mungkin seperti itu Pak. Metode pembelajaran yang lebih ditingkatkan. Supaya anak itu lebih aktif dalam pembelajaran dan dia bisa terfokus pada proses pembelajaran. Karena seperti permasalahan yang kita bahas kemarin, ada salah satu anak yang tidak bisa fokus seperti itu kan Pak? Iya. Nah pada pembelajaran kemarin, observasi kemarin, alhamdulillah sudah ada peningkatan dengan model dan metode yang saya terapkan di kelas tersebut. Nah, dari yang sudah kita lakukan tadi, yang Ibu Uci lakukan tadi, dari peluang tersebut, Bu Uci, kekuatan apa yang memotivasi Ibu? Ya. Kekuatan yang memotivasi saya itu sebenarnya saya ingin memperbaiki kualitas belajar di kelas saya seperti itu. Saya ingin meningkatkan kemampuan anak di kelas saya dan memperbaiki seperti yang sudah saya bilang, ada beberapa sifat atau karakter anak yang menurut saya perlu untuk diperbaiki ke depannya. Karena kemarin sudah saya ceritakan ke Bapak kan permasalahan saya, ada salah satu anak yang agak sulit untuk kita diatur seperti itu Pak. Tetapi setelah saya menerapkannya di kelas observasi kemarin, ada kekuatan sendiri yang bisa membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jadi kekuatannya itu motivasi pertama, kemudian kekuatan dari metode yang Ibu terapkan menurut Ibu sehingga dapat merubah pola pikir anak, merubah tingkah lakunya tadi. Itu apa Bu? Kegiatan apa? Metode yang saya lakukan di kelas saya kemarin diskusi Pak. Saya membuat beberapa kelompok. Nah, jadi anak-anak ini dibuat kelompok supaya mereka bisa berdiskusi lebih lanjut seperti itu. Terus saya juga memberikan sebuah masalah. Jadi anak itu nantinya menyelesaikan masalah atau bisa kita kenal dengan problem solving. Jadi mereka itu nanti bisa menyelesaikan masalah dari diskusi kecil tersebut, gitu. Jadi dengan kekuatan tersebut diskusi, jadi anak diberikan peluang tidak lagi berperilaku menyimpang begitu Bu ya. Mungkin harapan Ibu begitu ya. Nah, terus dari kekuatan tersebut sudah kita tahu ada kekuatan, tentunya setiap metode, setiap model yang Ibu lakukan pasti ada hambatan Bu. Apa hambatannya Bu? Iya. Pada
Ya, saya yakin pasti semua metode yang kita jalankan pasti ada hambatan. Dan kemarin itu pada awalnya anak-anak itu masih ribut seperti itu ya Pak. Tidak begitu mendengarkan arahan. Jadi diselingi dengan diskusi tersebut ada beberapa seperti ice breaking yang bisa kita berikan supaya anak itu kembali fokus seperti itu. Jadi tidak hanya melulu untuk mengerjakan suatu tugas. Ada beberapa kali kesempatan kita break untuk ice breaking. Jadi mereka tetap bisa santai, tetapi juga bisa sambil belajar. Jadi itu untuk hambatan tersebut, hambatannya anak itu tentunya di dalam kelas ribut dan sebagainya. Ribut, tidak fokus. Jadi solusinya ice breaking tadi. Iya, ice breaking. Jadi mereka kan kembali rehat sebentar, nanti mengerjakan lagi seperti itu. Supaya press. Iya, press lagi. Jadi supaya press. Ice breaking itu harapan kita dengan tujuan tersebut yaitu untuk membuat anak fresh lagi belajar. Nah, setelah dicapai tadi Ibu bilang dari pertama dari skala 1 sampai 5 Ibu capai yang pertama di awal sebelum observasi. Setelah observasi Ibu menilai menurut Ibu itu menjadi 8. Nah, untuk mencapai kata Ibu tadi ada keinginan lagi untuk kedepannya. Itu untuk meningkatkan sampai skala 10 lah yang lebih baik lah gitu kan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut apa rencana Ibu? Saya berkeinginan untuk meningkatkan lagi metode nanti yang akan saya ajarkan di kelas. Terus saya juga nanti akan mencari masukan kepada rekan-rekan guru, bertanya begitu kepada rekan sejauh juga, meminta masukan kepada pimpinan atau kepala sekolah gitu kan, bagaimana nanti supaya bisa lebih meningkatkan kualitas pembelajaran supaya seperti tadi keinginan kita mencapai poin 10 tadi Pak. Poin 10 ya. Jadi dari rencana yang Ibu rencanakan tadi ada tentunya ada prioritas utama yang ingin kita capai dari beberapa yang kita sudah capai. Prioritas utama Ibu ingin apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan ke depannya nanti. Setelah ada observasi kemarin, Ibu sudah menilai diri sendiri bahwa kita dapatkan nilai 5 itu kenapa, terus menjadi 8 bagaimana. Terus ini prioritas utama kita yang perlu kita prioritaskan supaya meningkatkan skala yang kita dapatkan itu menjadi 10. Prioritasnya utama apa Bu kira-kira? Menurut Ibu? Yang pasti anak didik menjadi skala prioritas yang utama, yang paling utama di kelas menurut saya. Dan kemarin setelah saya lakukan observasi di kelas, ada peningkatan dari yang kemarin menurut saya masih kurang, sudah bisa saya katakan meningkat karena adanya perubahan dari tingkah laku, sikap, dan bagaimana anak tersebut di kelas. Jadi bukan cuma satu anak tersebut saja yang kemarin saya bahas sama Bapak, semuanya pun saya lihat ada peningkatan baik dari tingkah laku, sifat karena dengan metode yang diterapkan tadi itu. Mungkin mereka karena merasa senang tadi, jadi adanya metode yang baru kan biasanya kita itu hanya ceramah seperti itu kan. Jadi dengan adanya metode baru mereka lebih semangat untuk ikut belajar gitu Pak. Termotivasi lagi. Jadi anak termotivasi. Prioritas utamanya itu berarti perubahan tingkah laku. Yang Ibu inginkan itu dari perubahan tingkah laku, perubahan pembelajaran, hasil belajar nanti bagaimana, proses pembelajarannya bagaimana, hasilnya itu Bu ya. Yang tentunya akan lebih baik. Nah, dari yang diprioritaskan, kalau prioritas utama itu untuk kita capai, tentunya pasti ada strategi yang mau kita pakai. Ibu pakai bagaimana Bu strateginya? Kalau kemarin saya sudah menerapkan diskusi kelompok kecil dan saya lihat itu cukup berhasil Pak. Kedepannya mungkin saya akan mencoba lagi diskusi kelompok seperti itu dengan
menggunakan metode lain, mungkin metode permainan. Jadi anak-anak itu nanti bukan cuma belajar, tapi juga sambil bermain, tetapi tetap berfokus pada tujuan pembelajaran. Jadi fokus kita ke tingkah laku anak, strateginya itu menerapkan beberapa metode. Ya, metode yang bervariasi. Nanti kita variasikan. Nah, setelah kita terapkan beberapa metode, prioritas utama, strategi tadi, Bu. Jangka waktu yang ingin kita capai peningkatan menjadi 10 tadi skalanya tadi yang kata Ibu tadi. Ya. Menurut Ibu sampai kapan bisa dicapai? Mungkin target saya 2 atau 3 bulan ke depan, Pak. 2-3 bulan. Iya. Ya. Dengan harapan anak tersebut perubahan tingkah laku, perubahan pembelajaran, Iya. pola pikirnya, Bu ya. Iya. Nah, untuk ukuran keberhasilan daripada apa yang sudah Ibu laksanakan nanti, itu menurut Ibu berhasil atau tidaknya perubahan-perubahan strategi-strategi yang Ibu lakukan tadi apa, Bu? Kalau kemarin peningkatan skala, sekarang sudah menjadi skala yang lebih tinggi 10 misalnya kan? Iya. Nah, menurut Ibu ukuran keberhasilan itu apa, Bu? Bukan hanya skala mungkin. Apa menurut Ibu? Iya. Jadi yang karena kemarin kita bahas itu tentang tingkah laku anak atau akhlak anak. Jadi nanti kita lihat ke depannya bagaimana perubahan tingkah laku atau pola anak itu di kelas seperti apa. Kemarin kan anak ini susah diatur seperti itu ya Pak ya, dalam tanda kutip. Dia maunya belajar sendiri seperti itu, tidak mau mendengarkan guru. Nah, untuk skala keberhasilan nanti ke depan saya akan melihat bagaimana perubahannya ke depannya itu. Apakah ada perubahan atau tidak seperti itu. Selama 2 atau 3 bulan ke depan. Berarti perubahan tingkah laku tadi, Bu ya. Kemudian terus setelah tahu ukuran keberhasilan Ibu tadi, yang tentunya ukuran keberhasilan ini untuk mencapainya itu yang pastinya ada gangguan misalnya. Ya. Ada bagaimana cara Ibu mengantisipasinya? Oke. Setelah saya lakukan pendekatan kepada anak tersebut, memang ada beberapa gangguan seperti itu, Pak. Gangguannya pun bukan cuma dari waktu di sekolah, tetapi juga ternyata dari faktor internalnya, Pak. Dari keluarga seperti itu kan. Ternyata anak tersebut bisa dibilang kurang perhatian seperti itu kan. Makanya setelah datang ke sekolah dia ini sedikit bandel, dalam istilah caper gitu Pak, mengganggu temannya yang lain gitu. Jadi tetapi setelah kita koordinasikan dengan orang tua, kita panggil orang tua, kita ceritakan gitu kan, ada solusi terbaik juga dari orang tua. Orang tua juga mau untuk bekerja sama dengan kita. Jadi bisa kita tangani Pak. Ya, berarti antisipasi untuk gangguan rencana aksi itu sudah Ibu rencanakan dan sudah Ibu laksanakan, panggil orang tua gitu kan. Alhamdulillah sudah berhasil, Bu, ada perubahannya. Nah, untuk yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen terhadap rencana tadi, Bu. Ibu bisa berkomitmen, Bu. Apa komitmen Ibu, Bu? Iya, komitmen saya sebagai seorang pendidik di sini pasti saya ingin menjadikan anak itu mempunyai akhlak yang baik. Kita berusaha semampu kita Pak sebagai seorang pendidik untuk memaksimalkan tugas kita. Jadi kita akan berkomitmen, khususnya saya dalam membuat suatu perubahan, ya khususnya di kelas saya, anak-anak didik saya, seperti itu. Intinya perubahan, Bu ya. Iya, perubahan. Komitmennya ada perubahan. Nah, untuk mendukung atau menjaga komitmen agar terlaksana dengan baik komitmen Ibu, siapa saja, Bu, dan apa sarana dan prasarananya yang dapat Ibu gunakan atau manfaatkan, baik dari sekitar kita, baik dari sekolah maupun dari yang menurut Ibu baik. Siapa saja yang bisa membantu, ya pastinya pihak-pihak yang ada dalam ruang lingkup sekolah, guru-guru, rekan sejawat, pimpinan. Nanti saya akan berkolaborasi dengan pimpinan, dengan teman-teman seperti itu Pak.
dan ya pasti mereka juga pasti akan dengan senang hati membantu seperti itu. Berarti semua masyarakat sekolah Iya, lah gitu, heeh. Bu Uci kan ya. Nah, setelah kita cerita panjang lebar dari atas sampai ke bawah urutannya Bu tadi Bu. Ya itu mulai dari tujuan identifikasi, rencana aksi yang akan Ibu laksanakan. Sekarang bagaimana perasaan Ibu Bu? Perasaan saya sangat senang sudah bisa bercerita seperti itu ya Pak ya. Ada tahapan pasca kemarin, Iya. sekarang sudah Perang. melewati Yang kemarin perang. observasi, sekarang sudah coaching lagi dengan Bapak. Jadi Iya. sangat senang gitu. Alhamdulillah Iya. berarti Bu. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dan komitmen Ibu terlaksana. Ya, amin. Dan peningkatan terjadi juga dalam proses pendidikan. Mungkin itu Bu pertemuan kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih Sama-sama. atas berbaginya. Ya. Dengan berbagi ini harapan kita bukan hanya Ibu Uci saja yang dapat ilmunya. Kami juga sebagai coachnya juga mendapat ilmu, Iya. berbagi pengalaman. Iya, Ya itu saja Bu Uci. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra, Bu Uci. Jadi apa yang saya amati dari proses coaching pasca ini, catatan saya adalah rangkaian pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Indra terhadap Bu Uci ini sangat menarik. Kenapa? Dari alur cerita yang ada, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, hingga tanggung jawab, itu sudah tercapai semua. Bagaimana Pak Indra mampu menggali pernyataan-pernyataan dari saudara Koci. Dan kemudian Koci juga, Bu Suci juga itu mampu mengekspresikan pernyataan tadi, sehingga nampak apa yang saya dapatkan adalah merasa di awal di pra observasi Bu Uci ada di posisi 5 Pak Indra. Iya, Pak. Kemudian melakukan perbaikan setelah di coaching dan sekarang ada di posisi 8. Yang bagusnya lagi adalah ada niatan untuk melanjutkan perubahan sehingga mencapai level yang paling ideal. Itu yang menjadi titik menarik yang saya amati di sini. Apapun itu, karena kita sebagai guru nih ya Bu Uci, unggulnya satu, sebelum mengajar itu belajar. Ya. Nah, sebelum mengajar kita akan belajar dulu bagaimana memperbaiki ini untuk mencapai kondisi ideal di kelas kita masing-masing. Kedua, ini juga sangat jelas Pak Indra tampak tadi yang saya lihat bagaimana tujuan nantinya, kemudian identifikasi, rencana aksi hingga Bu Uci pun mampu bertanggung jawab bahwa ini akan terus lanjut. Saya harapkan juga memang jangan sampai ini sekedar pemenuhan tugas, karena niat kita adalah untuk perbaikan pembelajaran. Karena kita sebagai guru yaitu menjadi pelayan masyarakat, salah satunya adalah masyarakatnya siswa tadi. Selamat berkarya Bu Uci, Pak Indra. Semoga ini bukan jadi langkah akhir untuk kita melakukan perbaikan pembelajaran. Ini langkah awal yang akan terus bergulir dan menjadi perangsang kawan-kawan di sekolah ini untuk mengikuti hal-hal yang sama. Itu saja, terima kasih Pak Indra untuk kegiatan pasca observasi. Bu Uci, terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.